Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Farah Yesa Salsabila dari absen 11 dari kelas 11 F6. Nah, di video ini aku mau ngajak teman-teman untuk bahas topik yang dekat banget sama kita, yaitu antara media sosial dengan konsentrasi belajar. Kira-kira ada hubungan apa sih antara kedua hal tersebut? Ayo kita cari tahu. Dalam matematika, kita mengenal istilah data bivariat. Bivariat artinya kita mengamati dua variabel yang saling berkaitan. Misalnya, apakah lama mengakses media sosial dapat berpengaruh terhadap fokus belajar? Nah, ini adalah yang akan kita cari tahu pada hari ini. Dalam penelitian kali ini, saya menentukan dua variabel, yaitu variabel X adalah durasi bermain media sosial per hari, dan variabel Y adalah tingkat konsentrasi saat belajar. Saya menyebarkan angket kepada beberapa siswa dengan dua pertanyaan. Yang pertama yaitu rata-rata lama waktu kamu mengakses media sosial per hari dalam jam, dan pertanyaan kedua yaitu adalah seberapa fokus kamu saat belajar. Setelah saya menyebarkan angket menggunakan Google Form, saya memilih 20 data siswa secara representatif untuk dianalisis lebih lanjut. Lalu, saya memasukkan data tersebut ke dalam Microsoft Excel. Hal ini akan memudahkan kita dalam menghitung korelasi person dan juga membuat diagram scatter. Di sini, saya memasukkan sel yaitu terdapat variabel X, variabel Y. Saya menambahkan juga X kali Y, X pangkat 2, dan Y pangkat 2. Dan tidak lupa, saya juga menambahkan total dari keseluruhan variabel tersebut. Di sini saya menggunakan rumus dari Excel, hal tersebut dapat memudahkan kita dalam menghitung data bivariat. Dari grafik ini, kita bisa lihat bahwa titik-titik itu cenderung menurun dari kiri ke kanan. Ini artinya, semakin lama waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial, maka semakin rendah tingkat konsentrasinya saat belajar. Bagaimana ya kita membuktikannya? Maka selanjutnya kita akan membuktikannya menggunakan rumus korelasi person. Selanjutnya, kita akan menghitung korelasi Pearson. Ini adalah tabel yang telah kita hitung di Microsoft Excel tadi. Hal ini akan memudahkan kita dalam menghitung korelasi Pearson. Nah, selanjutnya ini adalah rumus dari korelasi Pearson, yaitu R sama dengan sigma XY dikurang N dikali X bar dikali Y bar per akar sigma X pangkat 2 dikurang N dikali X bar pangkat 2 akar sigma Y pangkat 2 dikurang N dikali Y bar pangkat 2. Nah, untuk menemukan rumus kali ini, langkah yang pertama itu kita harus menghitung X bar-nya dan Y bar-nya. Kita bisa lihat di sini, X bar itu adalah sigma X itu dibagi dengan si total variabelnya ini, yaitu ada 20. Yaitu 65 dibagi 20 sama dengan 3,25. Sama dengan X bar, Y bar itu terdapat di sini adalah variabel Y-nya itu adalah 63 totalnya. Nah, itu 63 dibagi 20, yaitu hasilnya 3,15. Di sini udah ketahuan nih, X bar dan Y bar-nya berapa. Selanjutnya, setelah X bar dan Y bar-nya diketahui, kita akan menghitung bagian korelasi Pearson ini. Kita membagi menjadi 3 langkah. Yang pertama kita mencari bagian atasnya ini, kita mencari akar bagian ini, dan kita mencari akar bagian kanannya. Kita masuk ke langkah yang pertama yaitu mencari bagian atasnya, yaitu dengan rumus sigma XY dikurang N dikali X bar dikali Y bar yang menghasilkan minus 8,75. Ini angkanya kita dapat dari mana? Ya, kita tinggal masukkan dari hasil tabel tersebut yang memudahkan kita dan hasil X bar dan Y bar yang ada di sini. Selanjutnya, setelah kita melakukan langkah pertama di sini, kita melakukan langkah kedua, yaitu sigma X pangkat 2 dikurang N dikali X bar pangkat 2 yang menghasilkan 37,75. Selanjutnya, kita melakukan langkah yang ketiga, yaitu sigma
Y pangkat 2 dikurang N dikali Y bar pangkat 2 yang menghasilkan 20,55. Setelah kita mengetahui dari ketiga bagian si rumus korelasi Pearson ini, kita memasukkan ke dalam si rumus korelasi Pearson ini. Setelah diketahui, kita masukkan R sama dengan yang atasnya. Sudah diketahui di bagian sini, yaitu minus 8,75 per yang akar bagian sini itu udah diketahui, yaitu 37,75, dan akar bagian kanan juga sudah diketahui, yaitu 20,55. Kita masukkan ke dalam sini, lalu kita kalikan menghasilkan akar 776,2125. Lalu ini diakarkan dan menghasilkan 27,876. Dan akhirnya R atau korelasi Pearson hasilnya itu adalah minus 0,31. Dari hasilnya, kita mendapatkan R sama dengan min 0,31. Ini menandakan yaitu adalah korelasi itu adalah negatif lemah. Dan juga kita mencari koefisien determinasi yaitu R pangkat 2 yang menghasilkan 0,0961 atau 9,61%. Di sini menandakan bahwa yang bisa dijelaskan dari lamanya bermain media sosial. Dari data bivariat yang ada, data bivariat di atas, korelasi Pearson, dan juga koefisien determinasi juga bisa disimpulkan bahwa semakin lama kita bermain media sosial, kecenderungannya adalah tingkat fokus kita saat belajar menurun. Tapi ingat, fokus lain seperti lingkungan belajar, kelelahan, dan motivasi juga berperan penting. Nah, jadi teman-teman, yuk kita bijak dalam menggunakan media sosial. Bermain boleh, tapi jangan sampai lupa waktu dan ganggu fokus kita untuk belajar. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat.